warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu rekan guru SMP Negeri 3 BU. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 BU, Ibu Wiranti Eko Marjuni SPD. Yang terhormat Guru Penggerak Angkatan 7 SMP Negeri 3 BU. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 BU. Alhamdulillah, kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan nikmat sehat untuk mengikuti acara aksi nyata pemaparan modul 1.4 budaya positif. Tak lupa salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Karena berkat beliaulah kita dapat menikmati kehidupan yang penuh dengan kemuliaan ini. Untuk mempersingkat waktu, saya perkenalkan diri. Nama saya Ari Gunarti selaku moderator untuk memandu kegiatan pemaparan modul 1.4 budaya positif. Ada susunan kegiatan pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 BU, yang ketiga penyajian materi, keempat sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk mempersingkat waktu, kita mulai acara. Yang pertama pembukaan, sambutan dari Kepala Sekolah UPTD SMP Negeri 3 BU kepada Ibu Wiranti SPD. Ibu Wiranti Eko Marjuni SPD, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita berada di forum berbagi. Kegiatan hari ini adalah pemaparan modul 1.4 aksi nyata dari calon guru penggerak. Alhamdulillah, di sekolah kita ada 2 orang guru penggerak, Pak Niko Darwandi dan Bapak Dino Hermawan Susanto. Kedua calon guru penggerak hari ini akan memaparkan aksi nyata kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini beliau berdua bisa menularkan kegiatan positif kepada Bapak Ibu. Tujuan dari aksi nyata ini terutama adalah untuk siswa, untuk para peserta didik, bagaimana membimbing peserta didik ini nanti supaya bisa lebih kreatif, lebih aktif, kemudian yang jelas dalam pembelajaran, dalam kegiatan sehari-hari ini semua berorientasi kepada siswa. Kita berharap dengan pemaparan hari ini mudah-mudahan Pak Niko dan Pak Dino nanti bisa menularkan ilmu kepada kita semua. Bagaimana cara memacu siswa, bagaimana caranya membina siswa supaya lebih kreatif, lebih bernalar dalam berpikir, kemudian bisa melakukan kegiatan yang sifatnya positif. Salah satu contoh yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya ini alhamdulillah sudah kita terapkan ya, yaitu 3S, senyum, salam, sapa, sopan santun ditambah lagi jadi 5S. Itu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari menjadi pembiasaan siswa kita. Nah, untuk dalam pembelajaran di kelas itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut seperti apa aksi nyata yang akan dilakukan oleh Pak Niko dan Pak Dino, dan ini mudah-mudahan bisa menularkan ilmu kepada kita semua, kepada Bapak Ibu, dan kita tidak hanya siswa, kemudian Bapak Ibu guru juga bisa mempunyai kebiasaan yang positif. Ini kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari dalam kegiatan proses
belajar mengajar di sekolah, terutama di kelas. Nah, mudah-mudahan kegiatan hari ini berjalan lancar. Ilmu yang kita peroleh hari ini bisa kita terapkan di masa yang akan datang. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Bila hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Wiranti Eko Majuni SPD. Selanjutnya penyampaian materi pertama yang akan disampaikan oleh Saudara Dino Hermawan Susanto SPD, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bangka. Kepada Bapak Dino Susanto, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan insya Allah tetap semangat Bapak Ibu. Semangat. Pertama marilah kita puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena pada hari ini, kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di lab multimedia disiplin 3 Brinyu dalam kegiatan untuk pemaparan aksi nyata tugas kami yaitu tentang budaya positif. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah Ibu Wiranti, minta izin Bu. Terima kasih telah mengizinkan kami untuk bisa tampil di sini. Dan yang saya banggakan Bapak dan ibu-ibu guru yang hebat yang siang hari ini hadir di tempat ini. Izinkanlah saya ingin menyampaikan sedikit ilmu yang kami dapatkan di CGP, tidak setebal kulit bawang. Mungkin dibanding dengan pengalaman Bapak-Bapak Ibu-Ibu lebih banyak pengalaman dari Bapak Ibu yang daripada kami yang parkir di depan ini. Baiklah, kita akan lihat aksi nyata pemaparan modul 1.4 budaya positif. Kenapa 1.4? Karena tugasnya terlalu banyak. Nanti ada 3.5. Ini sementara ini 1.4. Pertempatan 1.4 ini adalah budaya positif. Budaya positif, saya yakin Bapak dan ibu-ibu guru di sini sudah pasti mengetahui apa sih budaya positif. Iya. Mungkin ada yang bisa mencontohkan budaya positif sekolah? Bapak Ibu, salah satunya, oke Ibu Nurayati. Membuang sampah pada tempatnya. Siap, membuang sampah pada tempatnya satu. Ada yang lain? Budaya positif, ya Ibu. Datang sesuai dengan jadwal. Datang sesuai dengan jadwalnya. Oke. Terlambat. Iya, itu salah satunya. Insya Allah ini berlaku nantinya untuk siswanya dan untuk gurunya. Tapi di sini saya tekankan kita untuk mencoba untuk siswanya. Kita terapkan budaya positif untuk siswa kita. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, KHD, kami sebut KHD, bahwa budaya positif itu adalah nilai-nilai kebiasaan atau nilai-nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, apakah selama ini kita sudah melaksanakan? Saya pastikan sudah. Cuma kita tidak melaksanakan secara menyeluruh. Mohon maaf, kita seringkali membuat budaya disiplin di sekolah, ya. Disiplin dalam hal ini, saya juga kemarin sempat berpikir bahwa disiplin itu segala sesuatu yang mematuhi apa kata-kata saya, apa kata-kata perannya, insya Allah kita akan hilang itu semuanya. Ya, gimana caranya nanti perlahan kita berubah dari hal yang kecil dulu. Oke ya, itu untuk dihajar tadi budaya positif. Dan coba kita dengar mari kita semua tentang filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Izinkan saya ke depan ya. Oke lanjut Pak itu. Nah, filosofi menurut KHD bahwa tapi tidak semua hal-hal yang kita terapkan ke anak itu bisa mereka lakukan. Kita sering berpikir begitu. Oh, ini program saya sudah bagus nih, ini. Kalau dijalankan ini pasti bagus. Tapi semua tidak. Kepada Bapak yang satu pemaparan. Selanjutnya pemaparan modul 1.4 budaya positif oleh Bapak Niko Darwadi. Kepada Bapak Niko Darwadi kami persilakan. Selamat siang. Ya semua, selamat siang.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari apa yang disampaikan oleh Pak Dino. Mungkin tidak banyak, karena akan mempersingkat waktu, kita juga mau balik ya. Jadi tidak banyak. Setelah explaining tadi saya melihat senyum-senyum yang bahagia. Sekarang senyumnya akan saya tambah, silakan stand up please. Silakan cari pasangan berhadapan-hadapan. Saya akan menambah senyum ibu bapak sekalian. Ya, insya Allah senyum. Yuli nggak ada pasangan. Sini, Yuli sama Bu Ari boleh atau sama saya boleh sih. Oke, aturan permainannya gampang. Ibu-ibu hafal kali-kali. 5. 5. Pak Dino 10 tadi. 5 kali 10 berapa? Yang paling cepat nyebut hasilnya dia yang menang. Oke. Konsentrasi kali-kali ya. Oke. Ya, silakan dicek Pak Dino. Oke ya. Siap ya? Siap. Ya, langsung sebutin. Gak usah katakan, langsung sebutin berapa itu hasilnya. 3 kali 12 langsung sebutin ya. 1. Belum. Kan mau sampai 3 tadi. Pak Diko yang nyebutin, katanya nyebut gitu ya? Enggak. Saya cuma nyebutin 1 sampai 3. Silakan ibu sweet ya. Dan dikalikan hasil sweetannya ya. Langsung dilontarkan. Tidak perlu angkat tangan, langsung dilontarkan. 1. Sekali saja. Sulitnya sekali saja. Contoh ya. 5. Saya duluan. 1 sama 5 ya. Udah. Salaman. 1. Siap ya, salaman. Bisa dilepas. 1. 2. Sabar. Belum apa-apa udah senyum-senyum. 1. 2. 3. Ada yang benar? Oke, sekali lagi. Yang gede, nyebutnya yang gede ya. Iya. Jadi itulah teknik kontrol. Ya. Yang mengontrol apa yang keluar dari kita atau perbuatan kita itu siapa? Kita sendiri. Tidak bisa dikontrol sama orang lain. Ya. Kemudian stimulus responnya tadi bahwa menang. Tidak ada yang mau berpikir kalah. Pasti maunya menang kan? Padahal ilusinya itu adalah menang kalah. Tapi masing-masing ingin menang. Masing-masing punya trik, ya kan? Kalau saya sama Pak Dino tadi, trik saya adalah saya akan nomor 1 terus. Jadi saya ingin aja menjadi nomor 5, ya kan? Nggak perlu hafal dia ya. Oke, udah senyum semua. Alhamdulillah ya, udah sumringah semua tadi juga udah banget kalau asik. Oke, next selanjutnya. Mari kita berpikir sejenak. Tindakan yang kita lakukan di sekolah ini salah satu contohnya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Oke. Sekarang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ada yang bilang konsekuensi, ada yang bilang hukuman. Oke. Next, selanjutnya yang ketiga. Silakan dijawab, itu konsekuensi atau hukuman? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi juga, karena dia tidak pakai masker. Konsekuensi lagi. Oke. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah bicara jelek. Konsekuensi. Apakah sudah mulai terbuka pikirannya mana konsekuensi mana hukuman? Wah, aku tadi salah kayak jawabannya. Kayak tadi itu hukuman. Ini konsekuensi. Udah terbuka ya, jadi nggak bisa jelasin ya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Pinter. Lanjut, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Udah tahu beda hukuman sama konsekuensi? Bagus, berarti singkat waktunya, kita gak usah saya jelasin lagi, udah terbuka pikirannya ya.
Next. Oke. Itu dia perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Toleran? Enggak. Harus saya baca? Ya. Salah satunya, saya nggak baca, nggak akan baca semuanya, nanti kalian akan dapat free materi, bebas dari saya. Ya. Yang pertama, hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, tapi konsekuensi sesuatu harus terjadi karena memang perbuatannya. Contoh kayak air tersenggol tadi, itu sudah konsekuensi. Ya. Tapi kalau hukuman itu hal yang menyakitkan harus terjadi. Contohnya kayak lari lapangan tadi, itu hukuman. Ya, yang terkadang hukuman itu tidak bisa diterima oleh siswa. Tapi kalau konsekuensi apa yang dia perbuat, dan itu biasanya langsung serentak, biasanya ada yang langsung terjadi atau tidak ya. Jadi kedua, membuat anak sakit fisik maupun hati ya, untuk jangka waktu yang lama itu hukuman. Sedangkan konsekuensinya adalah membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Jadi kalau yang pakai sepatu tadi, hukuman atau konsekuensi? Pakai sepatu, dia pakai sepatu, nggak pakai sepatu hitam, jadi seharian dia tidak pakai sepatu di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Kalau konsekuensi tadi berlaku jangka pendek, tapi kalau hukuman biasanya sakit hati, ya kan, panjang waktunya. Oke, next. Kalau hukuman ada paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kemudian anak memuji kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Berarti kalau misalkan anak tersenggol tadi, ke depannya kalau di kelas misalkan ya bawa air minum harus lebih hati-hati lagi. Anak akan lebih menghargai hal itu ketimbang kita kasih hukuman. Kemudian konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Dan itulah sampai yang terakhir, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu hukuman. Sedangkan kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, sifatnya hanya sementara ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang dibilang Pak Dino tadi, kebutuhan dasar manusia ada 5 ya. Yang tengah-tengah itu adalah kebutuhan bertahan hidup, itu adalah kebutuhan dasar yang paling utama. Orang pasti akan mau hidup dulu ya, tidak ada yang mau mati, tidak ada yang mau sakit. Bagaimana caranya kita survive ya, apapun itu caranya. Biasanya juga yang sering dikatakan Pak Dino pada awal, anak itu ngambil makanan temannya, dia survive dulu agar bisa melakukan yang lain. Jadi kita harus tahu dulu background dia, kenapa dia melakukan hal itu. Yang kedua, ada kebutuhan dasar kesenangan, kemudian cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Akan lebih efektifnya, saya langsung masuk ke contoh. Dinda, seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Itu Ibu Rani ya, bukan Ibu Nurmalia. Ya. Mungkin Jasin tuh teringat-ingat Nur ya. Wah, Ibu Nurmalia dulu nggak lagi tugas gitu ya. Gurunya menurut Anda bahwa dibenci pada Ibu Rani. Gurunya, menurut Anda kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya like this? Pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Kalau jawabannya seperti itu, kebutuhan apa? Iya, kesenangan. Lanjut, ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku mau pakai jepit rambut baru. Ya, perhatian, dia butuh perhatian. Ada dulu yang murid kita yang butuh perhatian lebih kan ada ya, tapi kita tidak sanggup ya. Ada juga terkadang memang hal seperti itu harus kita perhatikan. Contoh kayak semester 2 pada tahun kemarin, kita melihat anak sering begitu, sering mengecap. Kita tuntun, oke, kelas meeting kita mengecap, mengicu lah kalian di situ. Dan ternyata hasilnya super duper bagus, ya benar ya. Kita tuntun arahnya mereka mau kemana, ya. Next, selanjutnya, aku bosan, masa belajaran cuma gitu-gitu aja, dengerin guru aja. Apa? Ganti metode. Iya, dia butuh bebas. Bosan dia gitu aja, ya. Next, selanjutnya, aku sebel, gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Cinta, kasih sayang, Yang terakhir tadi apa? perhatian. Apa? Penguasa. Ya. Dia kan gambarnya belum rapi,
Berarti dia harus diperhatikan penguasaan, dia harus diajari lagi seperti itu, ya. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia ini benar-benar harus kita pahami. Memang penerapan di sekolah itu memang sangat sulit karena masing-masing anak kontrak alam dan zamannya berbeda-beda. Zamannya mungkin sama, tapi alamnya berbeda, ya. Oke, selanjutnya. Iya, alamnya berbeda, zamannya sama, ya. 5 posisi kontrol. Ini adalah hal yang paling sering kita lakukan, 5 posisi kontrol guru. Kita berpikir kita mengontrol murid, padahal anak mengontrol dirinya sendiri, ya kan? Jadi terkesan kita seolah-olah memaksa. Memang akan sangat sulit bagaimana menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri anak. Itu sangat sulit sekali. Bahkan dari beberapa siswa mungkin yang sudah kita ajarkan dan lulus berhasil, mungkin mereka juga belum ada motivasi intrinsik, yang ada ekstrinsik. Contohnya, ada siswa kita yang udah hampir 2 tahun menjalin hubungan, ya, dia termotivasi gara-gara ada pacarnya, ya. Itu kan X, bukan in. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya memang aku harus seperti ini walaupun tanpa ada sesuatu dan lain hal, ya, kan seperti itu. Nah, posisi pertama itu adalah penghukum, paling sering. Biasanya penghukum ini ada yang verbal, ada yang fisik, ya. Kau ini terus salah, malah aku kayak kau nih lah, ya, kan dengar kayak kau nih lah, mau kami main batu lah, segala macam, main kawan lah. Itu penghukum, ya. Paling sering itu, apalagi guru-guru, paling sering saya dengar, ya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ini biasanya ibu-ibu yang lembut sekali. Nah, cemano kalau kau ini mau salah, ya kasihan mungkin mak kau, bapak kau di rumah. Sebenarnya biasanya seperti itu. Kalau yang posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, ya, dia mau masuk ke dalam hati. Padahal dalam hati anak itu digembok, mati lah, bola ada patel, ya, itu ya. Itu posisi yang kedua. Posisi yang ketiga, teman. Nah, teman ini biasanya kita dekat dengan anak, ya. Tapi hati-hati, posisi teman ini juga tidak baik. Karena ketika kita tidak pada posisinya, anak akan berubah pikiran terhadap kita. Kusangko ibunya macam ni, rupoda. Pasal kusangko kita ada kawan, rupoda. Hati-hati, posisi teman ini sangat riskan sekali, ya. Boleh kita berteman itu boleh siapapun, ya kan, umurnya berapapun, tapi porsinya kita atur. Bukan berarti kita berteman sama murid kita enak kontrol, enggak juga. Terkadang dengan posisi teman itu anak menjadi semena-mena dengan kita, ya. Tingkah lakunya juga kadang-kadang tuh melebihi dari apa yang kita ekspektasikan, ya. Itu, jadi hati-hati dengan posisi teman. Nah, posisi pemantau ini adalah posisi yang biasanya sering sekali diambil secara aman. Kenapa? Karena posisi pemantau ini dia basicnya adalah data, peraturan. Kalau jelas salah melanggar undang-undang sekian KUHP, hukuman mati misalnya. Dia nggak salah, dia berdasarkan data. Aku hanya menjalankan tugas, ya. Itu posisi pemantau. Tapi kadang-kadang posisi pemantau juga belum tentu baik. Karena dalam penyampaian mungkin kita yang menyampaikan peraturan tadi mungkin tidak sesuai dengan budaya positif, kata-katanya mungkin tidak enak, salah lagi, ya. Nah, posisi terakhir yang menurut pemerintah itu sangat baik adalah posisi manajer. Saya nggak usah jelasin lagi lah posisi manajer. Ibu-ibu, bapak-bapak sudah tahu harus seperti apa seorang manajer itu, ya. Jadi manajer itu di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Jadi kita ajak musyawarah biar mereka menemukan solusinya sendiri. Tapi kita tuntut lagi, misalkan anak ini biar rajin datang sekolah, cuman kita tuntut, kita korek-korek kenapa gitu kan. Kemudian arah biar dia jadi rajin, biar masuk sekolah lagi itu kita cari dengan sebaik-baik mungkin, sepositif mungkin kata-katanya. Itu untuk 5 posisi kontrol. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, di hasil yang kami pelajari bahwa restitusi inilah hal yang
lebih baik daripada menghukum tadi, ya. Nanti akan ada segitiga restitusi setelah ini. Nah ini ya. Segitiga restitusi ini ada 3 langkah. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validitas atau validasi tindakan, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi kalau anak ada kasus, ya paling bawah paling standar sekali menstabilkan identitas. Tenangkan dulu. Kenapa di posisinya di bawah dan tidak bergelombang rata? Kita tenangkan dulu situasi. Kemudian baru kita cari titik permasalahannya dengan validitas tindakan. Kemudian baru kita turunkan lagi tensinya dengan menanyakan keyakinan kelas. Ya. Nah, sebagai contoh, ini mungkin syuting saja, ya. Videonya akan saya tampilkan, video saya sama Pak Dino. Mungkin kalau contoh nyatanya itu sudah pernah saya lakukan. Sebelumnya juga pas Ibu Aspani ada di ruang guru kemarin waktu kita bimbingan juga sudah saya sampaikan bahwa pernah saya lakukan hal ini segitiga restitusi dan nggak tahu kenapa memang kena pada saat itu ya. Tapi belum saya coba dengan anak-anak yang lain. Ini contoh video proses dari mana segitiga restitusi itu sendiri. Kamu tahu kenapa saya apa ini? Jadi proses menstabilkan identitas dulu. Menyalahkan atau memarahi atau mencari kesalahan kamu ya. Jadi tadi pas belajar matematika dengan Pak mengajar, saya lihat kayaknya kamu asik sih. Apa itu? Saya kenapa namanya itu? Bukan ini. Ada lagi. Awalnya saya tidak tertarik untuk membuka Instagram, tetapi saya melihat nanti ada teman saya yang mention saya di video. Kalau Bapak lihat tadi, seru sekali ya. Nah ini setelah itu proses validasi tindakan, bahwa tindakan itu salah. Teman-teman dulu ya, teman gitu ya. Nah, jadi apa yang kamu lakukan itu mengganggu. Mengganggu mungkin suara tidak mengganggu, tapi mengganggu proses teman ya. Ya. Nah, kamu ini nggak? Dulu kita kan di awal. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya. Ada lagi. Disiplin ya, jangan lupa. Jadi ketika aku menjelaskan jadi kita harus memperhatikan dulu main HP dong. Ya, kalau kami sudah memperhatikan dulu untuk mendapatkan yang jelas gitu ya. Ya, itu sekilas video saya. Syuting ya, memang direkayasa. Tapi begitulah sebenarnya proses yang harus kita lewati. Kalau di dunia nyata mungkin sulit, karena testimoni kita meningkat, ya. Apalagi tadi habis makan ikan asin, ya. Ibu mohon maaf kalau besok saya nggak masuk tensinya tinggi, ya. Oke, selanjutnya ini video dari Pak Dino. Ya, penting ya kan. 1, 2, 3, pelaku, sabar, tawa lu ya. Itu, jadi banyak potongnya. Sama juga saya juga seperti itu. Nah, jadi ini keperluan lagi. Jadi dari budaya positif, pada kesimpulannya bahwa anak itu harus kita tuntut, ya, jangan kita paksa. Sulit memang. Saya mengalami itu. Dan kita tidak bisa mengontrol anak. Anak harus mempunyai keinginan dari dirinya sendiri. Dia harus paham hak dan kewajiban, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak diharuskan, yang tidak perlu dilakukan. Hal itu yang sangat sulit, menumbuhkan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik gampang, ya, ancam nilai awas, nilai kecil nah, anak termotivasi. Oh, takut dengan nilai tadi. Tapi kalau dia tahu, oh, aku harus belajar karena memang nilaiku kecil, atau mungkin nanti aku mau masuk ke SMA atau SMK yang unggulan, sulit memang. Tapi itulah yang diminta oleh pemerintah agar kita bisa melakukannya. Ya, tidak munafik, ya. Kita mungkin tidak bisa menerapkan ke seluruh siswa. Tapi setidaknya sedikit demi sedikit
Kata orang Blinyo itu bisa ala biasa. Seperti itu. Ya, jadi kalau sesuatu yang kita mulai itu bernilai baik dan positif, kedepannya akan terus berlanjut dan menjadi kebiasaan yang baik di sekolah kita. Ya, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan, tidak banyak. Kalau ada salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu tenang. Demikian pemaparan. Sekarang kita ke sesi tanya jawab. Berapa pertanyaan Pak Iko? 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu rekan guru sekalian. Ada yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya mungkin pertanyaan saya dengan disiplin ya. Seringkali kalau kita tidak disiplin kan cara penegakannya dengan hukuman ya. Tapi kelihatannya tadi terkesan kurang bijak kalau kita menghukum gitu ya. Jadi kira-kira yang jelas kalau menurut saya kalau anak melanggar itu hukumannya, kalaupun disebut hukuman ya, itu pertama satu menimbulkan efek jerah. Kedua, kalau menurut saya ada hubungannya dengan mapel kita. Jangan sampai kita menghukum tapi malah tidak memberikan manfaat bagi mapel kita misalnya. Nah itu yang mungkin diperhatikan untuk memberi hukuman. Tapi kesannya tadi kalau menghukum kesannya kurang bijak gitu ya. Mungkin lebih rinci lah sebaliknya hal untuk disiplin ini cara menegakkannya bagaimana selain dari hukuman barangkali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya coba menjawab ya. Mudah-mudahan bisa diterima. Kalau nggak diterima kita khusus lagi ya. Karena kami juga belum selesai. Jadi kalau memang menghukum itu rasanya dalam model yang kami pelajari itu rasanya tidak bijak. Jadi kita lihat dulu. Pertama kesalahannya itu apa? Kenapa dia melakukan itu? Nah balik lagi sebenarnya menumbuhkan motivasi ini. Dia harus paham apa yang memang kewajiban sama haknya itu. Jadi kalau anak itu salah, kita hukum. Ya sebenarnya kalau untuk pemerintah ya salah ya. Alangkah lebih baiknya kita kasih pemahaman dulu pada siswa. Kemudian kalau misalnya memang tidak paham juga setelah kita beberapa kali melakukan proses validasi tindakan, kemudian melakukan segitiga restitusi tadi masih belum paham, ya mungkin alangkah baiknya kita tinjau fisik ke rumah. Kenapa bisa seperti itu? Kebutuhan apa yang kurang sehingga dia bisa seperti itu? Itu kalau. Selanjutnya pertanyaan sesi kedua kepada Bapak Ibu yang ingin menanya, silakan. Ibu lah. Karena 2 pertanyaan tadi. Nah, Ibu. Kami persilakan kepada Ibu Wiranti. Terima kasih. Sebenarnya ini bukan pertanyaan, tapi saya coba menanggapi ya, nanti minta tolong ditanggapi kembali. Kalau dilihat dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu, kalau yang sudah diterapkan ini sebenarnya di pendidikan di Finlandia itu malah mengambil filosofi Ki Hajar Dewantara yang dilaksanakan sekarang. Nah untuk di pendidikan kita itu Ki Hajar Dewantara sebagai tonggak pendidikan di Indonesia, tapi dalam pelaksanaannya itu belum seluruhnya bisa dilaksanakan. Karena seperti kita tahu Indonesia kita misalnya untuk nilai kita masih terpaku untuk KKN dengan KKN. Jadi mau tidak mau mungkin sebagian kita tidak sesuai dengan hati nurani kita, tetapi itu ya harus dilakukan. Kayak peraturan di sekolah, ada kurikulum sekolah itu mengacunya pada kurikulum nasional. Kalau model Finlandia ini kurikulum sekolah itu sendiri, membuat sendiri, tidak mengacu pada kurikulum nasional. Nah, jadi seperti kalau di pendidikan kita itu ada 2 sisi yang bertentangan, tetapi itu pelan-pelan memang harus kita laksanakan. Nah, kemudian berkaitan dengan punishment tadi, punishment ini kadang kita berikan mungkin belum tepat ya untuk anak-anak. Kadang anak-anak yang nakal, ini nakal itu sebenarnya banyak akal ya, banyak akal. Nah kadang-kadang anak-anak yang mempunyai
sisi yang kita anggap salah, tetapi menurut mereka benar, ini sebenarnya itu bentuk dari kebebasan, memang benar. Nah, anak-anak yang seperti ini mereka memiliki visi yang lebih jauh sebenarnya. Dan kalau kita lihat seperti cerita Pak Dino tadi, tidak lulus sekolah, tapi dia punya skill yang lebih dibandingkan dengan anak yang tekun belajar, rajin mendapatkan peringkat 1, 2, 3 terus. Nah, itu seperti dia membelenggu dirinya sendiri untuk hanya fokus ke belajar saja dan kurang dalam bersosialisasi. Nah, berbeda dengan anak-anak yang nakal tadi, mereka visinya ke depan lebih jauh, keterampilan lebih daripada yang lain, kemudian sosialisasinya juga lebih luas daripada yang lain. Nah, itu menurut Pak Dino dan menurut Pak Niko, mohon tanggapannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Renati. Jadi saya tanggapi dengan apa yang telah saya lakukan saja ya. Benar Bu, apa yang Ibu bicarakan tadi, yang Ibu sampaikan tadi sudah tepat sekali karena memang itulah keadaan kita sekarang. Nah, jadi budaya positif ini kalau saya yang sudah saya terapkan itu di kelas saya sendiri. Karena kenapa saya baru menerapkan di kelas saya? Karena saya berpikir saya harus butuh perbandingan kelas project dengan kelas non project. Perbandingannya apa sih? Apakah yang saya pelajari ini mengena atau tidak? Jadi di kelas saya di budaya positif saya harus menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan tentram. Di kelas saya, ibu bapak yang ngajar di kelas bilang, tahulah siapa yang paling sering menjadi permasalahan. Tapi saya nggak tahu kenapa. Ketika pelajaran saya, anak itu anteng di dalam. Ya, nggak pernah keluar, nggak pernah bolos atau apa. Saya bukan berarti saya membandingkan dengan bukan membandingkan dengan cara ibu bapak mengajar ya. Tapi saya menciptakan kondisi di mana pas pelajaran saya anak tuh nyaman, aman. Tapi masih dalam koridor yang semestinya. Contoh kayak teman tadi. Anak saya itu yang ibu bapak tahu sendiri, dia berulah di kelas, tapi masih dalam tahap wajar dan tidak berulah yang melanggar norma sopan santun. Hilang di kelas pun jarang. Saya nggak tahu kenapa. Apakah memang kelasnya saya buat mereka sesuai dengan keinginan mereka? Karena memang kemarin waktu lomba kebersihan kelas, saya hanya menuntut sedikit, mereka yang menginginkan seperti itu, udah saya laksanakan aja, saya turutin, dan dengan konsekuensi ya, bukan dengan hukuman tapi dengan konsekuensi apa yang harus mereka lakukan di dalam kelas itu. Belajar, anteng, dia mentok lah di situ. Terkait dia mungkin menyerap 100% atau tidak, itu urusan nanti. Karena perubahan itu terjadi bukan seperti ini, ya, tapi perlahan demi perlahan. Seperti itu yang saya terapkan pada kelas saya. Bukan berarti di kelas saya belum saya terapkan ya, karena saya mungkin belum punya kendali penuh untuk di kelas lain. Tapi kalau di kelas saya punya kendali penuh. Jadi siswa yang bermasalah yang biasanya saya dapat laporan ini itu nggak tahu, pas pelajaran saya anteng-anteng aja lumayan. Kemudian kalau disuruh maju ya maju, kalau disuruh nulis ya. Tapi itu kita nggak bisa memaksa dia 100% paham, nggak bisa. Ya, setidaknya sedikit yang kita ajarkan itu nyerap di pikirannya itu sudah alhamdulillah. Karena saya sering juga kasih tahu sama siswa, ini di seluruh siswa yang saya ajarkan bahwa, nah, ayo kita coba bandingkan pelajaran bapak hari ini berapa jam? 3 jam. Oke, 3 jam. 3 jam ini 40 kali 3 120 menit. Berapa banyak soal yang kalian sudah kerjakan? 2, Pak. Harapan saya dengan 2 ini, ya, kalian paham. Saya mengimbangi dengan mata pelajaran yang lain lah. Karena mata pelajaran yang lain kalian juga udah pusing, apalagi ketemu dengan pelajaran saya terakhir pula, ya. Jadi tolong dengan 2 yang sudah saya ajarkan ini kalian paham. Karena ke depan kurikulum kita itu tidak menuntut untuk habis materi. Yang penting anak paham dulu. Ya, itu seperti itu yang sudah saya lakukan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada yang salah atau bertentangan dengan hati nurani kita semua. Pada Allah saya mohon ampun. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengutip filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa sekolah pada dasarnya adalah tempat bersemayanya benih-benih kebudayaan, pembentukan karakter positif. Maka pembentukan karakter positif bisa dilakukan jika sekolah memberikan lingkungan yang mengembangkan budaya positif. Demikianlah pemaparan aksi nyata modul 1.4 budaya positif
oleh Bapak Niko Darwandi dan Bapak Dino Hermawan Susanto. Mari bersama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Saya sebagai moderator pamit undur diri, mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemaparan tadi, pemaparan aksi nyata sangat bagus. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nanti bisa memotivasi kawan-kawan melakukan perubahan yang positif, melakukan budaya positif di sekolah. Untuk perubahan ini sebenarnya tidak secepat membalikkan telapak tangan untuk merubah kebiasaan anak, tetapi kita mulai dari diri kita sendiri. Kita sebagai guru, kita membiasakan diri kebiasaan positif, baru kita tularkan ke siswa. Nah, mudah-mudahan dengan cara ini nanti pelan-pelan kita bisa membudayakan budaya positif ini pada anak, kepada kita guru dan bapak guru, kemudian untuk seluruh warga sekolah. Itu aja yang saya kira yang bisa sampaikan. Terima kasih. Ya, kami sangat berterima kasih sekali dengan kegiatan ini. Terlebih lagi untuk program CGP ini sangat bermanfaat, khususnya untuk berkaitan dengan mengolah ke anak ya, berkaitan dengan cara kita memperbaiki pendidikan ini. Ya, semoga terus berlanjut dan sampai selesai dan semangat terus untuk Pak Niko dan Pak Dino.